Sobat Brainly, kali ini kita akan mencoba menjawab soal mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Jelaskan sifat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan alat-alat memasak. Untuk menjawab soal ini, kita perlu mengetahui mengenai jenis-jenis benda berdasarkan kemampuannya dalam menghantarkan kalor atau panas. Yang pertama adalah jenis benda konduktor. Benda jenis konduktor ini merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang mudah menghantarkan kalor atau panas. Benda jenis konduktor ini disebut sebagai penghantar kalor yang baik karena kemampuannya yang mudah dalam menghantarkan kalor atau panas. Benda jenis konduktor ini biasanya terbuat dari bahan logam. Jenis logam yang sering digunakan untuk membuat benda-benda jenis konduktor ini diantaranya adalah besi, aluminium, dan juga tembaga. Salah satu contoh dari benda jenis konduktor ini adalah panci. Selanjutnya, benda jenis kedua adalah benda jenis semikonduktor. Benda jenis semikonduktor ini merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang sedikit dapat menghantarkan kalor atau panas. Benda jenis semikonduktor ini jarang dimanfaatkan untuk kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, jenis benda yang ketiga adalah benda isolator. Jenis benda isolator ini merupakan benda-benda yang terbuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan kalor atau panas. Benda jenis isolator ini juga disebut sebagai penghantar kalor yang buruk karena tidak dapat menghantarkan kalor atau panas. Benda-benda jenis isolator ini biasanya terbuat dari bahan kayu, kain, dan plastik. Salah satu contoh dari benda isolator ini yaitu gagang panci. Ketika kita memasak, agar makanan cepat matang, kita memerlukan adanya kalor atau panas. Sehingga alat-alat yang digunakan untuk memasak terbuat dari bahan-bahan yang bersifat konduktor atau jenis benda konduktor. Karena benda konduktor ini merupakan penghantar kalor atau panas yang baik. Kemudian, pada pegangannya terbuat dari bahan isolator. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pengguna atau orang yang memasak dari aliran panas pada wajan atau alat memasak lainnya ketika digunakan. Semoga penjelasan saya dapat membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Semangat belajar dan terus berkarya!